Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga ada terkait dengan statusnya di SIKNJ ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos ya. Nah, ini terkait informasi yang pertama, ini untuk status penyaluran di akhir tahun atau akhir bulan ini, bulan Desember. Nasib KPM yang belum cair sekarang ya, bagi keluarga penerima manfaat KPM yang bantuannya belum cair hingga akhir Desember, ada kemungkinan penyalurannya akan dilakukan secara susulan pada Januari 2026 ya, asalkan status kepesertaannya masih aktif. Jadi buat yang sekarang masih belum cair ya untuk tahap 4-nya ya, baik PKH maupun PPNT-nya, ada kemungkinan besar di tahap yang berikutnya itu ada susulannya ya. Ya kita harapkan sih seperti itu ya. Karena yang sekarang cair aja itu banyak dari tahap 2 sama tahap 3 yang kemarin masih belum cair, baik PKH maupun PPNT. Dan PLT Kesra, ini juga ada gelombang yang kedua, yang kemarin sudah cair, ini sekarang ya tidak cair lagi ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk para KPM yang kemarin belum cair. Dan alhamdulillah untuk di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, khususnya bagian selatan ya, daerah Cilacapan, untuk PKH, PPNT, PLT Kesra, dan minyak goreng beserta beras yang berupa beras 20 kg ya, itu sudah dari bulan November itu sudah cair ya, tetapi masih belum merata karena kemarin-kemarin juga masih banyak KPM yang bertanya terkait dengan pencairannya. Dan ya kita tunggu saja buat para KPM yang sekarang masih belum cair, coba dicek lagi karena ini juga saran dari pemerintah ya. Kalau bansosnya masih belum cair ya, itu juga yang dikhawatirkan itu KPM-nya itu statusnya di-exclude ya, atau tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Silakan kalian dicek di aplikasi cek bansos apakah kalian statusnya sebagai penerima atau tidak ya. Karena kalau tidak menerima kalau bukan sebagai penerima, itu otomatis ya mau dicek sehari 1000 kali pun ada kemungkinan besar tidak akan cair bansosnya ya. Tetapi kalau sudah terdaftar dan sampai sekarang masih belum cair, itu ya ada kemungkinan masih terkendala ya. Jadi harap bersabar saja. Karena banyak juga di luar sana yang sampai sekarang masih belum cair bansosnya ya. Dan berikutnya ini informasi yang kedua ya, terkait statusnya di SIKNJ. Untuk sekarang ini statusnya banyak yang sudah SI ya, di sistem SIKNJ ya. Untuk kartu KKS lama di berbagai bank penyalur seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, rata-rata itu sudah menunjukkan status SI, standing instruction ya. Artinya uang sudah mulai ditransfer dari pemerintah ke bank dan tinggal menunggu giliran masuk ke rekening ya. Jadi buat para KPM yang sekarang statusnya di SIKNJ sudah SI, ya harap bersabar saja ya. Kita tinggal tunggu tanggal pencairannya. Karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda, tidak sama ya. Apalagi buat para KPM yang sekarang masih belum sinkron datanya ya kan, itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus masih belum mutakhir, itu harus sesegera mungkin dimutakhirkan ya. Kalau ada KPM yang di kakaknya ada yang meninggal dunia atau pindah tempat, terus status pernikahannya berubah, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Karena kalau tidak, itu dianggap sama sistem mungkin datanya tidak valid ya, datanya invalid. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kalau sudah sinkron dan sudah mutakhir tetapi sampai sekarang kok masih belum jelas statusnya ya, apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos, silakan kalian cek ya melalui aplikasi cek bansos juga bisa. Terus langsung tanyakan ke pendamping ya, atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat juga bisa ya, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum. Karena kalau ada kesalahan penulisan nama, terus tempat dan tanggal lahir, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Terus berikutnya, ini informasi yang ketiga, pentingnya mengecek status kepesertaan. Bantuan tidak akan cair jika status KPM menjadi exclude. Penyebab status exclude antara lain karena pindah alamat tanpa konfirmasi, data tidak sinkron, atau penerima sudah meninggal dunia. Itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi silakan dimutakhirkan karena ya kalau di exclude itu mau sampai kapanpun ya bansosnya tidak akan cair. Dan buat KPM yang sekarang statusnya exclude, itu ada kemungkinan kecil ya, ada kemungkinan kecil itu masih bisa lah terdaftar sebagai calon penerima bansos.
Tetapi setelah mengajukan ulang, entah itu melalui aplikasi cek bansos maupun melalui kantor desa, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi harap bersabar saja bagi teman-teman sekalian, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang statusnya exclude dan mau mengajukan ulang ya, itu memang perlu waktu yang cukup lama ya. Dan perlu diketahui di luar sana ya, itu juga banyak keluarga yang sampai sekarang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Padahal itu masuk loh kriterianya, contohnya itu keluarga miskin, lansia, yatim piatu, ya kan, yang sekarang masih pengangguran, susah cari makan, ya kan, itu juga banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Jadi buat yang sekarang sudah terdaftar ya kalian harus bersyukur. Walaupun mungkin cuma dapat PKH-nya atau dapat PPNT atau cuma dapat PLT keserannya, ya kan, itu yang minimal bersyukur lah ya. Karena banyak di luar sana itu orang yang apa ya, kurang seberuntung kalian lah, ibaratnya seperti itu ya, yang seharusnya dibantu tetapi karena mungkin orang tersebut tidak tahu cara mendaftar bansos itu seperti apa ya, jadinya tidak dapat bansos. Jadi buat yang sudah dapat tetapi sampai sekarang masih belum cair ya, harap bersabar dulu ya, karena ini masih bertahap untuk pencairannya. Terus berikutnya, ini informasi yang keempat ya, yang terakhir, laporan pencairan BPNT KKS lama. Ini bagi KKS lama yang sekarang masih menunggu-nunggu pencairannya ya. Di beberapa wilayah dan jenis kartu KKS lama yang dilaporkan sudah mulai cair bantuannya, antara lain untuk yang pertama ini ada dari Bank PNI ya, dari Bank PNI. Ini untuk daerahnya Tulung Agung ya. Silakan teman-teman dari Tulung Agung dicek untuk KKS tahun 2021. Ini ada informasi terkait dengan pencairannya. Walaupun mungkin saya rasa juga masih belum rata ya untuk Bank PNI. Khususnya untuk daerah Tulung Agung ini saya rasa masih belum rata, tetapi dari informasi yang saya dapat ini untuk KKS tahun 2021 untuk daerah Tulung Agung ini sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Terus ada dari daerah Goa Sulawesi ya, untuk KKS tahun 2021 sampai 2022 ini juga sudah ada informasi terkait dengan pencairannya ya. Silakan dicek buat teman-teman yang berasal dari Sulawesi, khususnya daerah Goa ya. Ini sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Terus berikutnya ada juga dari Jakarta Utara untuk KKS tahun 2017 ya. Silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Untuk BPNT ya, ini khusus untuk BPNT KKS lama ya. Ini untuk daerah Jakarta Utara ya. Ini untuk KKS tahun 2017. Terus berikutnya ada Jakarta Selatan KKS tahun 2021. Ini juga sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Walaupun saya rasa juga masih belum rata ya. Saya rasa sih masih belum rata untuk Jakarta Selatan untuk KKS tahun 2021 ya. Jadi harap bersabar saja. Dan selanjutnya ada dari daerah Tangerang untuk KKS tahun 2017 sampai tahun 2021. Ini juga ada informasi terkait dengan pencairannya ya. Walaupun masih belum rata. Jadi silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldonya dan bisa dicairkan itu ya. Jangan sampai nanti kalau sudah ada saldonya terus tidak dicairkan, nanti sama pemerintah itu ditarik lagi saldonya masuk ke kas negara. Yang tadinya dapat BPNT, tapi karena mungkin tidak tahu terkait dengan informasi pencairannya, malah bansosnya ditarik lagi ya. Jadi itu sayang banget lah. Nah terus berikutnya ini juga ada dari daerah Pekalongan ya. Alhamdulillah Bang, daerah Pekalongan untuk KKS tahun 2018 ya. KKS lama untuk daerah Pekalongan ini juga ada informasi terkait dengan pencairannya. Silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldonya ya. Terus berikutnya dari Bank Mandiri ya. Ini juga ada untuk KKS lama BPNT ya. Ini dari daerah Sulawesi Selatan, KKS tahun 2017 ya. Silakan dicek buat teman-teman. Ini untuk KKS tahun 2017. Untuk BPNT-nya ini sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Walaupun mungkin saya rasa ini masih belum rata ya. Dan berikutnya juga ada dari Bank BRI. Ini dari daerah Nusa Tenggara Timur ya. KKS tahun 2017. Ini juga sudah ada info terkait dengan pencairannya. Silakan dicek saja buat teman-teman. Dan wilayah-wilayah yang lain ini juga ada. Ini ada dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur, Tuban. Untuk KKS tahun 2022. Jadi yang cair ini dari KKS lama, ini dari bank penyalur Bank BNI, Bank Mandiri, sama Bank BRI ya. Ini sudah ada informasi terkait dengan pencairannya. Walaupun sejatinya masih belum rata ya. Di masing-masing daerah itu pencairannya berbeda-beda ya. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah.
Nah, jadi sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.